Halo kawan pajak, senang sekali saya Elsa Oktarina bisa kembali menemui Anda yang ada di rumah, tentunya dalam segmen Ojak, Obrolan Pajak. Nah, seperti biasa, Elsa di sini nggak sendiri ya kawan pajak. Elsa sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang ada di samping Elsa. Ada Bapak Nur Habib selaku Kepala Seksi PKD di KPP Pratama Corom. Halo Pak Habib. Halo Mbak Elsa. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Elsa. Mbak Elsa sehat? Sehat juga Pak, alhamdulillah. Gimana Pak, sudah siap membagikan informasi yang bermanfaat ke kawan pajak yang ada di rumah? Siap, kita coba. Oke. Nah kawan pajak, kira-kira hari ini kita mau ngebahas apa sih Pak Habib? Ya, hari ini dengan keluarnya Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, itu kan ada angin baru di dunia perpajakan. Untuk itu maka harus ada aturan atau turunan dari undang-undang itu. Undang-undang itu belum bisa berjalan, belum bisa dilaksanakan apabila aturan turunannya belum ada. Salah satunya siang ini ada PP nomor 55 terkait dengan PPH. nomor 55 terkait dengan PPH ya PPH, Pak ya. Betul. Nah, PP nomor 55 ini sebenarnya mencakup banyak hal ya Pak ya, betul, di pasal yang ada di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Ya. Nah, kira-kira kita fokus mau ngebahas apa nih Pak di undang-undang ini? Kalau sekarang, karena sekarang lagi rame orang mengisi SPT, barangkali kita bahas yang lagi banyak ditanyakan orang. Lagi viral ya Pak ya? Lagi viral gitu ya. Apa tuh Pak? Nah, terkait dengan tarif. Tarif terkait dengan UMKM atau mungkin tarif pajak PPH berapa? Biasanya ramai tuh. Gitu. Makanya kita coba nanti beberapa hal kita berikan pencerahan kepada masyarakat. Oke, nah di sini kita akan fokus membahas 2 poin ya Pak ya terkait peraturan pemerintah tadi, yaitu yang pertama pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, dan yang kedua terkait penurunan tarif bagi wajib pajak badan. Nah yang kedua ini agak menarik nih Pak, kira-kira tarif yang mana sih Pak yang turun, dan biasanya wajib pajak pada penasaran semua nih Pak. Betul. Nanti akan kita jelaskan lebih detail ya Pak ya. Betul. Oleh karena itu kawan pajak tetap di Ojak, Obrolan Pajak. Baik Bapak Habib, mungkin pertama-tama kita bahas dulu ya Pak ya, terkait pajak penghasilan atas WP dengan peredaran bruto tertentu. Kira-kira dengan adanya PP 55 ini apa sih Pak poin yang berubah? Seperti itu. Ya, jadi terkait dengan perubahan batas pengenaan penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak, kalau sebelumnya tidak ada ring atau batasan pengenaan pajak untuk terutama para UMKM ya. Tapi dengan adanya HPP kemudian ada turunannya PP 55 ini, maka diberikan penegasan, yakni apabila UMKM atau siapa sajalah yang berusaha peredaran usahanya masih di bawah 500 juta, itu masih belum kena pajak. Jadi ada batasan ya ada Pak batasannya. Ya? 500 juta. Tapi kalau sudah melewati 500 juta itu baru dikenakan, nggak besar juga, cuma 0,5%. Hanya 0,5% dan itu pun yang di atas 500 juta per tahun ya Pak? Betul Mbak Elsa, gitu ya. Artinya bahwa memang sebenarnya ada masih sebagian kecil saja keuntungan dari para pelaku usaha yang diharapkan untuk bisa berkontribusi untuk negara. Betul. Jadi ini salah satu kemudahan juga ya Pak ya, yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak khususnya yang UMKM ya Pak ya. UMKM. Iya, seperti itu. Kemudian siapa saja sih Pak yang berhak untuk dapat menikmati fasilitas ini Pak? Pada dasarnya semuanya, semua wajib pajak yang berusaha, yang punya usaha itu memperoleh hak, ya kan. Ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan, jadi badan juga dapat hak tuh. Kemudian badan itu siapa sih? Nah, badan itu ada PT, ada CV, mungkin ada di sini rame kan, kalau di Curup BUMDes, termasuk itu juga dapat hak. Dapat hak juga ya. Kemudian ada satu lagi,
wajib pajak yang peredaran brutonya tidak melebihi dari 4,8 miliar setahun. Artinya bahwa di sini diberikan batasan, barangkali kalau sudah omsetnya di atas 4,8 mungkin sudah tidak masuk UMKM, kurang lebih gitu. Oke. Jadi itu gambaran jelas siapa saja yang berhak mendapatkan hak tersebut ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong 0,5%-nya ini Pak, tarifnya ini, kira-kira itu berlaku sampai kapan Pak? Atau sampai selamanya mungkin? Enggak juga. Sampai usahanya selesai atau bagaimana Pak? Namanya fasilitas kemudahan itu kan ada rentang waktunya ya. Iya. Ada batasannya ya. Kalau semuanya nanti ngapain perlu diatur kan gitu ya. Betul Pak. Makanya di sini ada, kalau orang pribadi diberikan kemudahan jangka waktu 7 tahun. Tentunya sejak mulai dia usaha atau memanfaatkan tarif itu. Okay. Kemudian untuk badan, nah di sini untuk badan selain perseroan terbatas atau PT itu 4 tahun. Di situ ada koperasi, ya kan, mungkin ada BUMDes, ada firma, ada CV dan seterusnya. Itu diberikan kemudahan ini 4 tahun. Nanti setelah 4 tahun harus beralih ke tarif normal. Kemudian untuk perseroan terbatas PT itu ada sampai 3 tahun, Pak. Karena asumsinya apa? Perseroan terbatas itu kan sebenarnya wajib pajak yang sudah mestinya lebih settle ya, ya kan? Karena dengan gabungan dari beberapa orang atau beberapa usaha kan gitu ya, makanya cukup pendek 3 tahun saja. Oke, jadi setiap berbeda kriterianya, berbeda juga jangka waktunya seperti itu ya Pak ya. Nah kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi dikeluarkannya tarif baru ini seperti itu Pak? Kalau kita baca undang-undang sebelumnya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 terkait dengan PPh, ini kan di pasal 17 ya kan, itu sudah diatur. Kemudian ada tahun 2008 itu ada perubahan nomor 36 ini ya kan, itu sudah istilah dulu terkenal dengan wajib pajak friendly. Jadi memang tarifnya turun ya kan untuk diberikan kemudahan keleluasaan gitu. Kemudian di tahun 2013 itu sudah lebih spesifik lagi. Udahlah orang wajib pajak yang baru ya, UMKM berikan kemudahan yang simple saja. Akhirnya pada tahun itu PP 46 tahun 2013 itu tarifnya 100%. Pun masih sepertinya berikan kelonggaran lagi oleh Bapak Presiden Jokowi waktu itu, diterbitkan lagi PP nomor 23 ya kan. Itu yang tadinya 1% menjadi 0,5%. Turun lagi. Artinya memang benar-benar salah satu instrumen untuk mengungkit agar UMKM bangkit ini diberikan kemudahan. Pun pada tahun 2022 ini dengan PP nomor 55 ini sebagai penegasan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 terkait dengan HPP ya kan, itu tidak hanya 0,5 untuk seluruh pengusaha tapi ada batasannya. Kalau omsetnya masih 500 juta ke bawah tidak kena pajak. Baru yang dikenakan pajak itu yang di atas 500 juta ke atas. Artinya bahwa di sini masyarakat jangan takut ya kan, jangan takut untuk berusaha nanti menginformasikan data ngisi SPT enggak, kita tidak perlu takut pada masyarakat karena kita usaha daftar lengkapin semua. Karena disitulah sebenarnya masih ada ring 500 juta setahun itu ya, kalau kita pemula itu mungkin baru mungkin 3-4 tahun lah baru sampai ke situ. Baru nyampe biasanya 500. Tergantung modalnya sih. Iya. Kalau modalnya udah gede duluan ya itu udah cepet aja Pak. kan itu ya.
Oke, jadi memang peraturan ini sebenarnya sudah dibuat sejak dulu, Ya. namun seiring berjalannya waktu, pemerintah juga menyesuaikan ya Pak ya, Betul. dan semakin memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang Ya. ingin membayarkan pajaknya dan menjalankan kewajibannya seperti itu ya Pak Betul, ya. betul. Nah, berarti Pak untuk wajib pajak UMKM yang penghasilannya di bawah 500 juta tidak kena pajak sama sekali ya Pak? Tidak ya? kena. Waduh. Tidak kena. Jadi sebenarnya inilah sebenarnya wajib pajak tidak perlu ragu lagi, ya kan? Karena sudah diberikan kemudahan. Kalaulah memang ada dibutuhkan oleh kantor pajak untuk lapor, sebenarnya itu administrasi saja. Iya, Belum tentu yang ke kantor pajak itu bayar pajak sebenarnya, kan gitu ya. Sehingga kalau penghasilannya sudah atau peredaran brutonya sudah di atas 500 juta baru, nah itu mikir mungkin menyisihkan kan gitu ya. Iya betul, waduh ini luar biasa sekali ya Pak ya. Pemerintah Indonesia ini sangat melihat masyarakat terutama yang UMKM gitu ya Pak ya, Iya. agar dia bisa berkembang, kemudian tidak mikir pusing-pusing lah buat pajaknya gitu ya Pak Betul, ya. ya. Oke, nah itu kawan pajak menarik sekali bukan? Jadi wajib pajak di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Benar ya Pak Habib ya? Betul, ya insya Allah. Coba dibuktikan. Oke siap. Nah Pak, biar makin jelas nih kawan pajak yang ada di rumah, bisa Bapak kasih semacam contoh kasusnya gitu Pak, biar makin paham nih wajib Oke. pajak terkait kewajibannya. Kalau gitu gini, misalkan ada orang yang buka usaha, kalau 500 dibagi 360 dalam sehari, berarti rata-rata sehari itu kalau omsetnya masih di bawah 1,3, ya kan? Kan 500 dibagi 360 kan 1,388. Artinya bahwa rata-rata lah gampangnya, kalau kita masih punya omset yang kira-kira penerimaan hariannya itu masih 1,4 lah itu udah aman, belum Itu 1,4 juta per hari. juta per hari. Per hari gitu. Oke. Gampangnya gitu ya. Jadi kalau 1,4 dikalikan 360 itu baru 500 lebih kan itu ya. Nah Oke. itu. Artinya kalau masih 1,2 per hari kalau harian, itu Belum masih dikenakan, aman. masih aman. Masih aman gitu ya. Oke. Itu jadi sebenarnya kita gambarannya itu tidak terlalu, masih kalau sekarang harian omset 1,2 itu termasuk sudah lumayan tinggi ya Pak tinggi ya. sebenarnya kan gitu ya. Itu udah toko yang sudah settle lah gitu ya. Gitu. Oke. Nah, tadi kan Pak Habib sudah memberikan contoh kasus ya Pak ya, Ya. bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah 500 juta per tahun. Nah, kalau di atasnya gimana tuh Pak? Kalau misalnya melebihi 500 juta per tahun, Ya. perhitungannya gimana? Perhitungannya kalau 1 tahun lebih dari 500 juta maka akan dikurangi dulu 500, baru setelahnya itu baru dikenakan tarif 0,5%. Selisihnya ya Pak ya? Selisihnya artinya gini, kita harus genapin dulu yang 500 itu, baru setelah melewati baru disitulah saat mulai dikenakan kan Oke, gitu. jadi misalnya 1 tahun 700 juta nih 700 Pak. juta. Berarti dikurangin dulu 500. 500. Berarti 200 jutanya baru dikenakan dasar pengenaan pajaknya seperti itu ya Pak ya? Betul. Tapi kan proses pembayarannya gini Mbak Elsa. Jadi misalkan dapat angka 500 itu di bulan Agustus, ya kan? Oke. Nah, berarti Januari sampai Agustus itu kan tidak bayar. Baru Oke. kemudian ketika masuk lewat itu di bulan September kan, berarti September misalkan dapat 50 juta, berarti 50 juta kali 0,5%. Kemudian Oke. lanjutnya Oktober, gitu dan seterusnya. Karena ini dibayarnya sebenarnya bulanan. Per bulan ya Pak Jadi ya? kita harus mencatat tiap bulan itu berapa. Kemudian ini ternyata sudah sampai 500. Jaga-jaga nih 0,5%, jangan lupa itu. Tapi memang ada yang sebenarnya salah kaprah, bukan salah kaprah ya, tapi biasa yang dilakukan oleh masyarakat kita, walaupun bayar pajak tapi sebenarnya kurang tepat karena dirapel di belakang. Oh, Nanti kalau dirapel di belakang
masih ada kena denda gitu. Iya. Jadi biasanya dijadikan 1 tahun Satu- sekali bayar seperti itu, makanya Pak ya. tadi Itu salah ya, Pak ya? konsep Mbak Elsa tadi di awal dikurangi dulu baru sisanya itu kan sebenarnya kan dibayar di belakang. Oh, iya. Tapi sebenarnya ini kita bayarnya itu tiap bulan. Bener, Nah Pak, gitu. iya. Tiap bulan menghindari kena denda 100.000 kan lumayan. Bayarnya pajak berapa? Dendanya 100.000 kan gitu. Lumayan juga ya, Pak ya. Lumayan juga. Oke, nah itu tadi kawan pajak pembahasan saya dan juga Pak Habib mengenai PPh atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Oke, jadi menurut pembahasan kita tadi ya Pak ya terkait PPh atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, bahwa wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah 500 juta setahun itu tidak dikenakan pajak. Benar ya Pak Habib ya? Ya. Nah itu kawan pajak yang ada di rumah. Jadi kalau belum nyampe 500 ini nggak perlu pusing-pusing ya Pak ya, masih aman gitu ya, belum dikenakan pajak seperti itu. Nah itu tadi pembahasan yang pertama kawan pajak sekalian. Kita masih ada pembahasan yang selanjutnya nih Pak Habib. Apalagi tuh? Kita akan membahas tentang penurunan tarif bagi wajib pajak badan nih Pak. Ya, Waduh ya, kayaknya benar. ini seru ya Pak ya, Ah. karena ada kata-kata penurunan tarif gitu. Jadi kan tadi kita membahas tentang fasilitas ya Pak ya, atau hak yang didapatkan oleh wajib pajak orang pribadi nih Pak. Ya. Sekarang kita ada juga nih hak untuk wajib pajak badan, yaitu penurunan tarif. Ya. Nah kira-kira gimana nih Pak? Apakah penurunan tarif ini berlaku untuk seluruh jenis badan atau bagaimana Pak? Ya, kalau untuk badan memang pada dasarnya diberikan kemudahan. Jadi untuk perseroan terbuka adalah apa itu perseroan terbuka? Perusahaan publik ya kan yang saham-sahamnya dimiliki oleh publik ya kan. Oke. Biasanya itu listing di Bursa Efek Indonesia kan itu ya. Nah, itu Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan atau HPP itu menurunkan ya kan, menurunkan tarifnya yang semula 25% mulai tahun ini ya kan. Oke. Itu wajib pajak itu harus menyesuaikan turun. Kalau menyesuaikan turun itu biasanya cepat. Tapi kalau menyesuaikan naik itu biasanya banyak yang protes. Tapi ini karena turun Biasanya pada semangat ya Pak ya? Pada semangat. Itu menjadi 22% Mbak Elsa. Menjadi 22% ya Pak ya? Untuk tahun pajak 2022. Artinya apa? Artinya ketika tahun ini mulai musim SPT tahun 2022, itu nanti dalam menghitungnya jangan salah. Oke. Kita sudah tarifnya lebih rendah. Nah Pak, ini kita mau ngebahas tentang penurunan tarif bagi wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbuka. Nah kira-kira apa sih Pak perbedaan wajib pajak perseroan terbuka dengan wajib pajak lainnya, wajib pajak badan lainnya seperti itu Pak? Ya, jadi biasanya kan ada tulisan kalau BNI TBK, itu kan berarti terbuka. Itu yang belakangnya TBK itu ya? Oke. Itu maksudnya perseroan terbuka. Itu seperti itu. Apa itu? Yakni perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham yang tandanya atau cirinya adalah listing di Bursa Efek Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau kita punya perusahaan masuk pada listing di sana itu ada privilege, ada ketentuan khusus di sini didorong oleh aturan ini kan itu ya. Oke. Nah kemudian Pak, ini kan kita bahas tentang penurunan tarif ya Pak ya. Kemudian emang normalnya berapa sih Pak kalau tarif untuk PPh wajib pajak badan ini? Nah yang sekarang berlaku sebelumnya itu adalah 20%. Itu sudah mengalami penyesuaian beberapa tahun ya. Oke. Gitu, dan terakhir itu 20. Cuma terkait dengan undang-undang HPP ini untuk badan itu disesuaikan flat, ya kan, tidak progresif seperti orang pribadi ya. Itu 22%. Nah, gitu ya. Artinya memang bahwa ada tanda kutip penyesuaian 2%. Seperti itu, Pak, ya. Nah itu untuk normal tarif PPh untuk wajib pajak badan. Ya. Nah kalau untuk wajib pajak badan dengan bentuk
perseroan terbuka berapa tarifnya, Pak? Nah, Yang dikatakan penurunan tadi. betul. Turunnya di mana nih? Jadi gini, Mbak Elsa. Jadi karena ini terbuka, banyak orang yang sudah mengawasi, ya kan, dan persyaratannya juga lumayan, kan gitu ya. Makanya diberikan kemudahan dengan penurunan tarif lebih rendah. Dengan tarif lebih rendah, yaitu tarifnya adalah 9%. 19% ya, Pak ya? selisih 3% lah dari tarif pada umumnya badan, kan gitu ya. Karena tadi mengapa bisa lebih rendah? Karena memang untuk masuk ke sana pun syaratnya juga ketat. Ketat ya. Nah, artinya kalau memang kita posisinya adalah di Direktorat Jenderal Pajak itu sudah inline dengan pengawasan dari pihak lain. Nah, artinya tidak hanya DJP sendiri yang ngawasin kan. Kalau badan pada dasarnya terkait dengan perpajakannya kita sendiri. Tapi di sini kan saham publik, masyarakat luas juga ikut mengawasin. Berapa sih sebenarnya keuntungannya? Berapa sih dividen yang akan dibagi? Betul Kan sekali. gitu. Makanya diberikan salah satu mungkin kepercayaan ya. Oh kali iya, ya. Pak. Oke, jadi memang penurunan tarif untuk perseroan terbuka ini sebesar turunnya 3% ya, Pak ya, dari selisihnya. tarif normal. Jadi kalau normalnya 22%, kalau untuk perusahaan dengan perseroan terbuka ini 19% saja. 19%, betul. Seperti itu. Oke. Nah, apakah Pak semua wajib pajak badan berbentuk perseroan terbuka ini semuanya bisa memanfaatkan fasilitas ini, Pak? Nah, terkait dengan itu harus ada syaratnya. Jangan Iya, betul. mentang-mentang sudah listing terus sementara kewajiban di dalam listing itu tidak terpenuhi, ya tidak mendapat fasilitas. Maka artinya tidak semua perusahaan TBK itu mendapatkan tarif 39%. Harus ada syaratnya. Apa tuh Pak Nah, syaratnya? syaratnya contohnya nih, saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, ya kan. 300 pihak. Nah, termasuk Oke. mungkin orang pribadi di situ bisa andil, kan gitu ya, melalui tadi pembelian saham-saham melalui pihak-pihak lain, kan gitu ya, pihak tertentu. Kemudian yang kedua, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham 5 dari keseluruhan saham yang ditempatkan atau di store penuh. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki 5 saham 5 saham. dari keseluruhan saham yang ditempatkan secara penuh. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi di atas harus dipenuhi paling singkat dalam waktu 183 hari atau kira-kira 6 bulan lah ya. 6 bulanan ya Pak ya. Dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi tidak bisa kita memiliki saham nyicil segini baru selesai lunas di tahun depan. Nggak boleh. Jadi rupanya juga harus dipenuhi. Kita mengumumkan saham yang ditempatkan misalkan 200 miliar. Nah, dalam 6 bulan ini kita harus penuhi itu. Gitu, 200 miliar itu. Minimal 183 hari itu ya Pak ya. Jangka waktu ya gitu ya. Kemudian pemenuhan persyaratan dilakukan dengan penyampaian laporan kepada DJP. Jadi DJP ini termasuk yang pihak yang menjadi andil untuk meneliti tuh, bener nggak persyaratan itu sudah terpenuhi belum, kan gitu. Kalau enggak, ya udah, kita udah listing, ternyata ada yang mogok, ada yang mandek, ada yang tidak berjalan, langsung nggak bisa. Gitu ya. Namanya juga fasilitas. Pasti tentu ada persyaratan ya Pak ya, yang ada ada di pembatasannya gitu. Nah, oke baik. Nah, jadi untuk wajib pajak badan dengan bentuk perseroan terbuka dan memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan Pak Habib tadi, bisa ya Pak ya untuk memanfaatkan fasilitas penurunan tarif yang tadinya 22% menjadi 19%. Ya. Seperti itu ya. Tapi Pak, kira-kira di Cerup ada nggak ya? ada nggak ya Pak? Mudah-mudahan nanti ada ya. Iya Pak. Gitu ya. Karena semakin kesini perusahaan dan badan yang ada di Cerup ini semakin berkembang ya Pak ya. Karena sekarang sistemnya sudah online ya, jadi tidak menutup kemungkinan nanti ada perusahaan di Cerup listing di Jakarta di BI kan gitu ya. Gitu. Oke, waduh ini pembahasan kita pada hari ini cukup padat tapi sangat bermanfaat ya Pak ya untuk kawan pajak yang ada di rumah. Nah, kawan pajak, itu tadi pembahasan saya dan Pak Habib mengenai PPh atas
penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, dan juga penurunan tarif bagi wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbuka. Semoga dengan adanya podcast ini, kawan pajak yang ada di rumah semakin paham ya Pak ya, dan juga semakin semangat untuk menjalankan kewajibannya, terutama yang dekat-dekat ini lapor SPT ya Pak. Betul, ya, lapor ya. SPT tahunan. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk memfollow atau mengikuti media sosial kita ya Pak ya, KPP Pratama Corup yang ada di bawah ini Pak. Nah, silakan di follow, mungkin di like juga, di subscribe, dan dibagikan ke teman-teman yang lain ya Pak ya. Oke, saya Elsa Oktarina, mohon pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Habib yang sudah menemani saya ya Pak ya. Ya, Pada hari ini sama-sama. semoga Bapak Habib dan juga teman-teman yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tutup. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.